ember prolog pakai iPhone 13 keren. Pak Asad, keren pisan, Alhamdulillah. Follow up bayar pakai iPhone 13. Alhamdulillah Pak, hasil closing kemarin Oh. jualan di Patio Verde. Gimana rasanya pakai ini iPhone 13? Lumayan, alhamdulillah. Jadi makin kencang iklannya, makin kencang follow up-nya juga Pak. Mantap iPhone 13 asli, coy. Ya, kita ngobrol-ngobrol di dalam ya. Siap Pak Sadir. Oke. Halo Sobat Prolopolik semuanya, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kemarin baru dapat motor Honda Beat bulan kemarin nih, baru langsung minggu kemarin baru mendapatkan iPhone 13 nih dan sangat konsisten. Selamat datang Pak Asad di podcastnya Prolog. Boleh memperkenalkan diri? Terima kasih Pak Sadir. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asadullah. Saya asli dari Bekasi dan sekarang fokus tinggal di Bandung Barat khususnya. Saat ini sedang bekerja atau sudah pengangguran kayak saya gitu? Kalau kegiatan saya sehari-hari sekarang udah fokus di properti. Oh, sudah fokus di properti ya. Jadi Pak Asad ini iklannya konsisten banget karena ya itu, jadi berarti sudah fokus di properti. Ya, sudah fokus. Kalau dulu backgroundnya apa nih? Dulu background kalau pendidikan saya jurusannya PAI. Guru. Jadi, guru. Pak Guru. Cuma basic pekerjaan saya pernah di catering, pernah di rumah makan juga, dan pernah pun jadi guru juga pernah. Jadi guru pernah, dan akhirnya saya lebih menyukai dunia marketing. Marketing ya. Marketing. Terakhir bekerja di catering, di catering teman saya, diamanahi sebagai chef. Bukan. Saya kira hobinya masak juga gitu. Bukan. Atau Saya bagian testing. sebagai marketing juga dan membawai kepala cabang di daerah Cimahi juga. Luar biasa. Jadi jiwa marketingnya memang sudah ada ya. Dan Pak Asad ini sudah menikah ya? Iya, sudah. Istri satu? Istri alhamdulillah satu. Anak baru 3. Baru 3. Nah, luar biasa nih teman-teman. Jadi Pak Asad ini adalah, saya juga baru tahu ternyata beliau adalah guru guru agama. Pendidikan agama. Pak Ustadz gitu ya. Cuman lebih senang di dunia marketing. Iya. Nah, kenapa yang bikin tertarik di dunia properti? Kan marketing itu banyak nih. Iya. Marketing properti salah satunya, tapi juga kan ada itu marketing trading gitu ya. Iya, benar. Kenapa nih tertarik di dunia marketing properti gitu? Awal mulanya? Awal mula saya tertarik di dunia marketing itu ketika saya menikah dengan istri saya. Oh, kebetulan istri saya Hebel. itu bukan. Kan properti. Enggak, maksudnya awal tertarik saya di bidang marketing ya. Ya. Istri saya itu dia marketing di MLM. Nah, masih belum nyambung ya. Iya. Istrinya marketing MLM. Ya. Terus Dia prospek saya kan. MLM ya, kan? MLM. Prospek saya. Prospek hati berarti Ya. ya. Prospek ketika sudah menikah pun saya menjalani bisnis MLM itu dan ternyata saya tidak ada trust atau tidak ada tidak ada kenyamanan gitu ya. di marketing MLM itu karena saya harus presentasi di mana-mana lah. Jadi orang membuang waktu nggak lah. boleh disebut ya, Ya. MLM-nya ya. Membuang waktu gitu. Dan sampai akhirnya banyak sih perjalanan bisnis yang saya pernah menjadi pedagang kaki lima juga. Saya pernah online shop juga sampai akhirnya saya titik ketemunya di properti ini. Saya nyaman di properti gitu. Berarti closing pertama di berapa nih dulu? Masih inget nggak nih? Aduh, tiba-tiba saya closing gitu kan? Closing pertama di properti saya ingat itu setelah saya 1 tahun ya menjalani properti itu, closingnya itu di 1 tahun pertama itu cuma 8 juta. 8 juta. 8 juta. Nah, sebentar. Pertama masuk ke dunia properti itu tahun berapa, Pak Asad? Tahun berapa ya? Tahun 2017, 2018 lah. Oh, 2017. Berarti 3 tahunan yang lalu ya? Iya, cuma tidak konsisten. Karena dulu masih bekerja? Iya, masih bekerja. Dan iklannya pun kadang sebulan ngiklan, kadang enggak. Kadang enggak ya. Nah, berarti selepas resign di bekerja di tahun berapa?
Nah, justru ketika pandemi inilah saya di-cut dari pekerjaan dan dari situlah saya mulai hikmah fokus. pandemi Iya, berarti ya. hikmah Jadi pandemi. teman-teman gara-gara dipecat dari pekerjaan, dipecat dalam artian karena memang bisnisnya Tutup. terdampak corona. Ya. Ini yang menjadikan Pak Asad jadi lebih fokus dan lebih kreatif dalam iklan ya. Iya. Dulu mungkin iklannya sehari bisa berapa kali nih Pak? Saya Sebelum ngiklan, corona masih bekerja mah. Sebelum corona paling ya sehari cuma tiga foto di IG. Itu pun cuma disebar ke 5 IG saja. Nah, kalau sekarang nih Pak Asad kan fokus tuh. Rata-rata per hari bisa iklan berapa Pak? Kalau di IG saya bisa sampai 100 foto. Punya berapa IG? Kalau IG saya cuma 20 akun IG. Cuma 20 akun IG. Cuma saya konsisten untuk memposting di 20 akun itu setiap hari. Konsisten ya? Konsisten. Gunakan Creator Studio atau manual nih? Manual, saya menggunakan Luar biasa HP. ini manual, pakai HP ya? Pakai HP sendiri. Ini berarti Pak Asad dibandingkan marketplace dengan Instagram atau sosmed, yang dipilih Pak Asad adalah Saya lebih ke Instagram. ke Instagram. Nah untuk marketplace sendiri nih, Pak Asad itu suka ngiklan nggak? Contoh OLX, Market.com kayak gitu. Untuk marketplace sendiri saya suka juga ya di OLX. Sehari itu saya bisa 22 iklan di OLX. Oke. Terus Rumah 123 dan Facebook Marketplace kadang-kadang, Facebook Marketplace dan .property juga kadang-kadang. Kalau di waktu luang ketika sudah selesai Tapi yang paling banyak mendatangkan traffic menurut hari ini Pak Asad nih? Instagram. Instagram. Ya. Ya mungkin contoh gini. Eta yang bisa bikin dapat iPhone 13 bayarnya di mana? Dari mana dapat bayar itu? Boleh ceritain gitu. Kalau bayar ini unik ya. Dia tiba-tiba nge-WA saya dan saya juga nggak tahu beliau itu dapat iklan dari saya dari mana ya sumbernya. Dia cuma WA. Si ibu apa si bapak? Bapaknya. Bapaknya. Kang coba referensikan saya rumah di Bandung, budget sekian, spesifikasi seperti ini. Udah saya kasih tuh semuanya yang ada di Prolove. Tidak ada yang cocok di sana. Terus saya kasihlah katalog saya, katalog WA. Pak ini barangkali mau lihat-lihat di katalog WA saya. Ketika di scroll adalah ketemu Patio Verde. Dia buka, Pak saya mau survei yang ini. Langsung seperti itu. Saya juga kaget. Iya, surveinya itu jangka 2 hari setelah lihat katalog saya. Nah, berarti itu tuh teman-teman ya pentingnya katalog WA diisi tong kedul. Makanya ketika konsumen nggak cocok dengan yang kita kasih, dia masih berselancar di katalog kita ya. Bener. Jodohnya yang bisa jadi di katalog ya. Padahal mungkin ada yang miss, mungkin konsumen yang karena kita tidak tawarkan itu mungkin miss di budget, mungkin ya. Awalnya dia tidak menyebutkan budget, ya? angka budget 2M ke atas tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Dan gara-gara katalog. Nah, buat kamu nih yang katalognya masih kosong, bahkan WA-nya tuh pakai WA bisnis, nggak pakai WA bisnis. Hari ini ganti pakai WA bisnis. Kenapa? Ini bukti salah satunya bisa dapat iPhone 13 melalui jalur katalog WA. Jadi jangan anggap remeh katalog ya. Oke, nah Pak Asad, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak Pak Asad mengalami jenuh, terus closing dalam waktu sebulan, terus misalnya pasrah, bahkan ingin bunuh diri misalnya, misal ya mah gitu. Kalau jenuh pernah sih, sering bahkan jenuh. Kadang ketika dalam 1 pekan tidak ada yang survei, itu saya jenuh gitu. Wah, kurang maring gitu. Ya, iklan saya nggak ada yang nyaut ini. Bayar yang hubungi saya tidak ada yang ini, tapi nah apa yang dirubah kalau gitu jenuh? Kalau gitu, saya kadang ngomong ke istri, wah nggak ada yang survei. Kadang istri tenang aja, nanti juga ada. Tiba-tiba hari itu pun kadang ada yang WA, Pak mau survei hari ini, gitu. Seperti luar itu sih. biasa itu istrinya ya. Keren. Berarti berkeluh kesah adalah maksudnya gini. Ada. Ngobrol sama istri lah, konsultasi. Punten orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada dua-duanya komplit, mertua dan orang tua pun masih ada. Berarti kalau misalnya ke orang tua itu suka mengunjungi tiap ini atau jauh? Karena orang tua saya di Bekasi domisilinya dan mertua saya kadang ada di Cibiru, kadang di Tasik itu mertua. Kadang COVID ini kan susah ya ketemu ya. Kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita waktu kunjungnya. Nah, pernah nggak ada cita-cita terbesar yang ini belum dicapai hari ini yang memang sebenarnya sudah dimimpikan sejak lama? Contoh nih kalau saya nih, saya tuh sekarang tuh mimpi pengen beli, kan saya dulu kerja di Honda, pengen beli namanya motor
motor kayak Harley-nya Honda lah dulu tuh. Namanya tuh Phantom. Sampai sekarang nggak kesampaian dan terproduksi deh. Gitu maksudnya. Paling beli second. Nah, Pak Asad ada nggak pernah punya mimpi dari dulu misalnya saya pengen ini nih yang belum kesampaian gitu. Kalau mimpi yang belum kesampaian, yang pertama ada 2 nih Pak. Wah, nikah lagi? Ya, enggak. Oh, enggak itu. Belum ya itu. Apa yang pertama? Yang pertama, saya ingin punya rumah. Oh. Kebetulan saya belum pernah, Hari ini masih kontraktor. Masih kontraktor, oke. Masih rumah kontrakan, ruko kalau disingkatnya. Iya. Oke, yang kedua? Yang kedua, saya ingin punya mobil. Punya mobil ya. Anak karena sudah 3 ya. Anak sudah 3 dan supaya instan juga sih kunjungan saya ke orang tua dan ke mertua. Iya, betul. Yang penting sudah bisa nyupir belum? Sudah, Pak. Oh, nah yang penting bisa nyupir. Punya SIM? Alhamdulillah sudah. Berarti insya Allah itu mah cepat. Karena dulu juga saya pertama kali yang penting buka itolna dulu. Itu aja gantungan kunci. Saya masih ingat itu dikasih sama Om Jimmy, member Prolop juga. Om Sadir tah gantungan kunci jeung itol cenah. Sugan we dapat mobilnya. Saya terima alhamdulillah dapat gitu kan. Iya. Nah, setelah itu saya punya rumah, saya gedein garasinya. Nah, mudah-mudahan afirmasi itu nanti bisa ya. Nah, untuk yang pernah didapat nih, fee selama sebulan pernah didapat berapa puluh juta nih? Harus disebut nih, Pak. Iya, sebut atuh dah buat motivasi, bukan buat ria ya, teman-teman. Ya, dan jangan minta traktir. Karena ini kan terbesar, bisa jadi uangnya yang bulan kapan gitu ya. Bisa, ini nggak apa-apa sok. Kalau yang terbesar yang closingan kemarin di Patio Verde. Oh, Itu alhamdulillah di angka 47 juta. wih, Masuk ke 47 rekening. juta. Masuk rekening istri. Rekening saya. Oh, rekening saya. Oh, ya, saya juga ke rekening istri. Masa rekening siapa coba? Iya. Iya, buat siapa kan buat istri. Istri. Ya, ya. Dan kembali lagi ditransfer lagi ke rekening istri. Iya gitu, sama aja gitu ya. Oh lewat Lewat aja. Cuma lewat. Ya. Ya ini berarti suami penyayang. Jadi nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Itu terbesar. Closing terbanyak bulan apa? Masih ingat nggak? Kalau closing terbanyak saya waktu sebelum fokus di Prolov ya. Tapi waktunya itu pandemi juga di tahun 2020. Saya lupa bulannya bulan apa. Cuma itu saya hitung 7 unit. 7 unit saya bisa closing. Cair nggak itu? Tah. Dari 7 unit itu hanya 1 yang akad. Yang genep gugur. Yang 6 gugur. Oh, iya. Tapi kan hitungan ya. Dan hari ini Pak Asad fokus di Prolop ya. Fokus di Semua Prolop. project. Semua project. Nah, saya mau tanya juga. Pilih mana nih? Prem-home atau S-home? Kalau berpilih saya lebih enak enjoy di Prim Home. Prim Home ya tuh catat. Jadi kalau yang belum tahu Prim Home itu listingan eksklusifnya Prolop ya dan Iya, ada Chrome-nya. ada Chrome-nya. Kalau S Home itu rumah secondary ya. Rumah secondary. Tagline-nya kalau yang belum tahu nih, tahu nggak tagline-nya S Home? Nggak tahu. Apa ya? Lupa lagi. Dapat hadiah ada di bro. bajunya. Ayo, naon Ada di hadiahna? Dapat ya tah. Kantong ting usaha. Bisa-bisa? Lupa lagi Pak. Second tapi enakeun. Enakeun. Punya kaosnya? Punya kaos. Punya kaos makanya. Tara dibaca. Biasanya yang baca batur. Gitu Soalnya ya. ada di belakang. Oke. Prime Home sama S Home pilih Prime Home. S Home sama Prosa milih mana? S Home sama Prosa, saya Prosa. Prosa. Prosa sama Happy House? Prosa. Prosa. Yes. Prosa sama Prime Home? Prim Home. Oh, Prime Home ya. Cash sama KPR? Cash. Oke. Istri muda sama istri tua? Nggak milih sih. Oke, itu kan. Jadi Pak Asad ini dari kemarin memang sudah menjadi member platinum ya, karena konsisten di closingannya alhamdulillah. Mudah-mudahan 2021 ini sebagai kandidat top achiever ya, top achiever di Prolop ya. Oke, pertanyaan selanjutnya barangkali ini bukan ria nih Kang ya. Amalan yang biasa Bapak lakukan untuk meningkatkan konversi closing atau doa biasa apa nih buat teman-teman yang kedul ibadah gitu ya. Walaupun niatnya ya niat ibadah, tapi kan Allah juga boleh kan membolehkan misalnya menggunakan ini kan rezeki buat rezeki seperti apa yang dilakukan. Kalau rutinitas Bantu ya. istrinya sen. Ya.
Suka kan? Iya itu mah. Nggak DJ juga suka? Nggak DJ. Iya, kumah wadah nggak DJ Kumah teh kan, wadah, gitu ya. Ngasuh anak gitu ya. Ngasuh anak. Kalau rutinitas yang ibadah yang bukan tidak pernah saya tinggalkan, kadang pernah tertinggal juga, tapi lagi saya kejar supaya untuk rezeki saya supaya lebih mengalir ya. Yang pertama adalah sholat wajib. Itu sholat wajib tepat waktu dan dilakukan di masjid. Oke. Itu yang yang sedang saya usahakan dan terus akan saya usahakan gitu. Terus yang kedua adalah sedekah. Sedekah juga itu saya bagi-bagi. Yang kedua pertama apa? Ke yatim? Bukan. Ke janda? Maksud yang saya bagi-bagi itu maksudnya saya ada rutinitas sedekah pagi, sedekah subuh, sedekah Jumat, dan sedekah ketika saya closing. Oh yes, gitu. Jadi 3 ya. Itu 3. Sedekah subuh, sedekah Jumat, dan sedekah ketika closing. Keren. Itu yang rutinitas yang saya lakukan untuk mendongkrak rezeki ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Ini sesi terakhir nih ya. Saya ingin ngobrol sampai 3 hari 3 malam dengan Pak Asad, tapi nampaknya kan tidak memungkinkan karena kita akan jalan-jalan ya. Nah, pertanyaan yang mungkin dijawab dengan cepat ya. Komisi besar tapi closingnya 1 atau komisi banyak tapi closingnya banyak? Komisi banyak, closingnya banyak. Oke. Pilih closingan banyak tapi happy house atau closing 1 tapi prem home? Nah. Closing 1 prem home. Oke. Karena happy house mah kan tsunamian caranya hiji tapi 150 juta ya. Hadiah LM apa motor? LM ya. Oke. Mobil dulu, rumah dulu? Rumah dulu. Oke. KPR atau cash? Cash. Persib atau Persija? Persib. Bingung karena lahirnya di Jakarta, tadinya tinggal di Bekasi. Jadi setengah Persib, namun disebut Persija, saya bisa baliknya disebut Persib. Ada teman-teman banyak di sana ya. Teman-teman justru di Sunda. Di Sunda ya, semua. Okay. Ada pesan-pesan terakhir mungkin buat member-member Prolop ini sebelum meninggalkan dunia yang fana ini? Untuk pesan-pesan untuk teman-teman, fokus lagi beriklan, jangan pernah libur walaupun 1 hari untuk beriklannya, dan tingkatkan terus ibadahnya. Insya Allah rezeki akan ngalir ke kita dan closing pada waktunya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, saya lupa pertanyaan. Suka nge-ads iklannya nggak yang IG itu? Kan tadi ada 20 IG ya. Suka nge-ads iklan nggak itu? Kadang-kadang Pak, untuk IG utama yang saya ads-kan. Oke, boleh disebutin nih IG utama biar dilihat nih, dicontoh sama teman-teman ini. Untuk punya IG utama saya rumahdijual.syariah. Oh, rumahdijual.syariah deket yang punya saya, rumahdijual.bandung. Tahu ya? Tahu. Sok niron juga. Berarti suka ya. Biasa budget iklan berapa nih? Kalau budget iklan untuk IG ads saya 1 juta sebulan. 1 juta sebulan. Ads itu 1 bulan. Tapi di antara IG dengan tadi marketplace lebih banyak di IG ya, di IG karena mungkin memang jodohnya di IG tadi. Gunakan Creator Studio nggak jarang juga. Oh, dan Pak Asad ini adalah produknya akselerasi juga ya. Pernah ikut kelas akselerasi 1 bulan angkatan 6 dan angkatan 7 2 kali ikut. Angkatan 6 dan angkatan 7 luar biasa, dan mudah-mudahan kemarin tuh sudah dapat motor Honda Beat ya. Lalu barusan iPhone 13. Sebelumnya dapat apa lagi? LM pernah. HP juga pernah ya. Terus yang paling besar mungkin itu motor ya. Iya, motor. ADV acan kan? Itu acan. Mudah-mudahan dapat ADV ya, karena nanti ada banyak di kita ADV. Nah, yang mau dikejar nih Desember ini nih, pengen closing di mana? Rewardnya apa? Kalau bulan Desember target saya ya dari mulai acara kemarin Top Achiever yang di Lembang itu, target saya sampai akhir Desember ini saya harus nutup di 10M. 10M. Saya harus nutup di 10M. Baru ini berapa M? Ini kayaknya sih baru 5 sampai 6 M-an. Sih 4M bismillah insyaallah. Oh, subhanallah. Waktu terakhir Top Achiever diumumkan 30 itu, Top Achiever posisi ke berapa nih Scudetto? Ke 19 saya. 19, Scudetto ke 19. Nanti kita lihat nih di acara numpak juara berapakah nih Pak Asad Dulo ini? Apakah
melesat ke The Big Five gitu ya, atau malah menjadi juara pertama karena bulan ini ya banyak banget ya closingnya ya. Salah satunya Patio Verde itu senilai 2,7. Oh, 2,7 tuh. Keren banget ya. Oke, Pak Asad, terima kasih banyak sudah sama-sama, menyempatkan Pak hadir Sadi. dan berbagi di podcastnya Prolopaholic. Jadi buat teman-teman sekalian ya, mau request siapapun yang ada di member untuk kita gali lebih dalam tips dan triknya serta amalan yang dia lakukan untuk supaya closing bertubi-tubi, boleh hubungi admin di bawah ini ya, nanti di bawah ini ya adain ya, atau mau request siapa yang mau dibedah oleh saya supaya mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman dan teman-teman menjadi top achiever-nya Prolop di tahun 2022. Dan teman-teman jangan lupa ya, ikuti, follow, subscribe, terus bagikan semua pokok nama ya akun-akun resmi kita di bawah ini. Ingat, ini akun resmi. Karena member Prolop biasanya kan bisa duplikasi akun ya. Silakan follow ya, subscribe dan juga bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Oke, siap. Kami ucapkan semoga sehat selalu dan semoga teman-teman closing bertubi-tubi nanti di Prolop, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.